Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam. Pada pagi hari ini saya bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan, saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam renungan pagi Galang Ninggyang Abian Base. Hari ini hari Sabtu 26 Desember 2020. Pada saat ini kita masih dalam suasana Natal. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya sukacita Natal dan damai Natal menyertai Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami selalu ada dalam perlindungan. Pada pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami dan menuntun kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh kami mengerti dan kami pahami, dan apa yang kami dengar itulah yang kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 dan kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lukas 2 ayat yang ke-15. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini saya akan memberi tema mencari keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, setiap kita pastilah berharap hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita melakukan hal-hal yang kita anggap baik, tetapi belum tentu baik bagi Tuhan. Apalagi pada saat situasi seperti sekarang ini. Situasi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita, pandemi COVID-19, bahkan dunia juga merasakan pandemi ini. Tentu kita khawatir akan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti sekarang ini, adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini Yeremia 33 ayat 6 adalah firman yang memberi pengharapan kepada kita yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena firman ini mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka
dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Arti mereka di dalam ayat ini adalah kita semua anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada kita sekalian kesehatan dan kesembuhan, dan akan menyembuhkan kita dan menyingkapkan kepada kita kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini berarti bahwa Tuhan berjanji kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia, melalui firman-Nya. Bagaimanakah kita merespon bahwa firman ini terjadi di dalam kehidupan kita? Tentu ada beberapa hal yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan untuk mencapai janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada hidup kita. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Kapan kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan pada saat kita bertobat, lahir baru, mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Pada saat itulah kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Dan yang kedua, selalu memiliki pengharapan, taat dan setia kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat dan hidup di luar kehendak Tuhan, saya yakin janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia, di mana bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan hidup di luar kehendak Tuhan. Walaupun Nabi Yeremia berkali-kali mengingatkan dan menasihati bangsa Israel agar menyadari keberdosaan mereka, tetapi dengan kesombongan bangsa Israel, mereka tidak memahami teguran dan nasihat Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka dibuang dengan harapan mereka akan sadar dengan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Tetapi sekalipun dalam pembuangan, Tuhan tidak melupakan akan umat-Nya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan tetap memberi pengharapan bahwa Israel akan disembuhkan dan dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, sering kita seperti bangsa Israel. Pada saat kita berada pada zona nyaman, sering kita tidak bersyukur dan kerap menjauh dan melupakan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih ada di dalam suasana Natal. Kita bisa mengambil pelajaran dari para gembala, di mana malaikat Tuhan mendatangi, menemui gembala dan memberitakan tentang kelahiran juru selamat di Bethlehem. Apa respon dari gembala itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Gembala ini sangat cepat merespon dan mencari kebenaran itu untuk pergi ke Bethlehem. Di sini kita diajarkan agar tetap mencari Tuhan, taat dan setia dengan Tuhan, dan mengenal secara pribadi dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan juga berdoa. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, janganlah meninggalkan Tuhan. Karena tetap tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan diberkati dan diselamatkan. Oleh sebab itu, tetaplah membaca firman Tuhan dan berdoa agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan
dan kita juga mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap bertekun di dalam Tuhan dan selalu taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Firman yang mengandung janji bagi setiap kami yang percaya akan Engkau, yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami menjadi lengkap karena hadirat-Mu dan kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan selalu memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami. Bapa yang di surga, pimpin kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, biarlah firman-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah setia dan selalu membaca firman Tuhan. Tuhan pasti memampukan sehingga kita selalu keluar menjadi pemenang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.